Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ka'bah adalah tempat yang paling suci umat Islam. Bangunan itu terletak di pusat Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Ka'bah ini sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Bahkan tidak dipungkiri, ribuan orang banyak berlari mengelilingi untuk bertawaf setiap harinya. Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,03 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di sana dan apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik atau benda bersejarah atau lukisan atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi Ka'bah yang belum banyak diketahui. Dan tentunya sangat menarik untuk kita ketahui. Fakta isi di dalam Ka'bah. Berikut 8 fakta isi Ka'bah versi Hasanah Tanah Suci, yaitu lemari putih, lantai putih panjang, batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pintu bagian dalam, 3 tiang penopang Ka'bah, pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. 1. Lemari putih. Terdapat lemari yang putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat di dalam pintu Ka'bah dan dilihat dari bagian dalam. Di atasnya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam wangi-wangian yang nantinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. 2. Lantai putih dan panjang. Terdapat lantai yang putih dan panjang, ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja dan gubernur di Mekah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat itu. 3. Batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tepat di hadapan baginda sholat Nabi Muhammad SAW terdapat batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. 4. Pintu. Terdapat 1 buah pintu saja untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, yaitu terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya di atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Sari Al-Jundi itu terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg. yang menelan biaya lebih dari 13 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang tersimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan tebal setengah meter. Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand adalah kayu yang termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdurrahman Al-Bukhari. 5. Pintu bagian dalam. Pada sisi lainnya ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama. Pintu ini dikenal dengan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. 6. 3 tiang penopang Ka'bah. Terdapat 3 tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Kemudian di atasnya terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. 7. Pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah.
Terdapat pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. 8. Melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Di dalam Ka'bah kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap sekeliling tembok sebagian dalam Ka'bah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Utsman bin Zaid, Utsman dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau dan sebuah lagi di sisi kanan dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 8 fakta isi di dalam Ka'bah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah tempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kiblat kaum muslimin. Ialah tempat suci yang dijadikan kiblat umat muslim dan salah satu simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru dunia. 5 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah diutus sebagai Rasul, Ka'bah direnovasi oleh orang Quraisy dan Muhammad yang bergelar Al-Amin mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hingga akhir zaman bentuk Ka'bah akan seperti itu. Namun ada berita dari Nabi bahwa kelak ada sosok yang menghancurkan Ka'bah. Siapakah dia? Dari mana asalnya? Bagaimana cara ditempuhnya? Dan kapan terjadinya? Dari Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Juswai Kotain dari Habasyah, Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juswai Kotain adalah orang yang memiliki 2 betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang yang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Juswai Kotain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah atau penutupnya menggunakan skop dan linggisnya. Ka'bah akan dirusak oleh Juswai Kotain dari Habasyah. Dicopotnya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Seolah-olah aku menyaksikan Juswai Kotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan skop dan linggisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lantas, kapankah hal ini terjadi? Dari hadis sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Su'aid Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitullah ini akan tetap dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umroh sampai setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terkait detailnya, Allah Ta'ala Maha mengetahui dan tak ada dusta dalam sabda Nabi yang mulia. Tiada perkataan yang lebih benar dari firman-Nya dan tidak ada kabar dari manusia yang lebih jujur selain sabda Nabi-Nya. Riwayat ini kami nukil dari tafsir Al-Quran Al-A'dim anggitan Imam Ibnu Katsir saat beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 125 dan 128. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan hati kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah